Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air, yang saya sangat hormati dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH. Satu-satunya channel yang mereview KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari 2026. Pembahasannya pasal demi pasal. Kali ini pada video yang ke-189 kita akan membahas pasal 385 KUHP baru terkait tera. Tera atau tera ya, tera. Tera itu adalah semacam pengujian ukur ya, pengujian ukur itu alat-alat ukur bisa jadi timbangan kan, bisa jadi juga apa itu pompa bensin itu loh, apa alatnya itu kerannya loh, bahasa saya aja nggak tahu namanya alat itu loh. Kalau kita bensin kan ada ukurannya, muter itu kan alatnya, mesinnya itu kan, oh 2 liter, 5 liter, 10 liter, nah seperti itu harus diukur itu. Jadi hanya itu kan secara digital atau elektronik ya, pakai mesin. Nah, kemudian kalau yang timbangan itu timbangan bebek gitu kan, timbangan bebek itu yang ada contongnya itu kayak paruh bebek gitu kan. Timbang, oh ini 1 kilo bandulnya sekian kan. Karena itu diukur dulu di tera biar imbang. Kelek maka ininya apa cucuknya ini imbang kan gitu kan, sama. Nah, kalau tidak sama, berat yang untuk wadahnya itu yang kayak baskom itu, nah itu berarti ditambahin ini biar lebih berat sini. Jadi barang yang dibeli, misalnya beli 2 kilo, sebetulnya barangnya tidak ada 2 kilo kan, udah tempelin, misalnya tempelin besi misalnya. Nah itulah, itu yang dimaksud tera untuk mengontrol itu. Kalau tidak ada alat ukur yang di tera itu, wah konsumen rugi. Itu yang timbangan. Tidak hanya timbangan itu, termasuk timbangan toko emas. Toko emas diperhatikan ini, saya tidak dalam posisi yang menyudutkan ini ya, tapi ini ilmu. Coba kita cek kapan kita menjual, timbangannya yang digunakan yang mana. Pada saat kita mau beli, toko emas menggunakan timbangan yang mana, kan gitu. Jangan sampai konsumen rugi. Silakan pemirsa itu menggunakan, oh tadi timbangnya sampai itu yang untuk beli, ya saya pakai timbangan itu. Jangan kemudian pada saat kita jual emas ke toko ditimbang pakai timbangan A, pada saat kita mau beli timbangannya pakai timbangan B. Apalagi emas itu kan 1 gram udah ratusan ribu harganya. Coba kalau ada yang nakal ya kan, akan rugi ini. Nah, saya juga termasuk heran ini untuk berbicara toko emas ini akan saya sampaikan, bukan timbangannya. Saya itu heran terhadap penjualan emas. Dan saya belum ketemu ini. Jadi kalau beli motor, contoh beli motor, harga motor apa gitu, harga 24 juta, ya sudah. Beli motor berarti sudah motornya plus biaya pembuatannya motor udah dihitung di situ. Tapi kalau beli emas itu di toko emas itu beda. Selain beli emasnya, masih ditambah ongkos pembuatannya emas. Atau coba cek lagi. Cek lagi ya. Cek lagi saja. Jadi beli emasnya 10 gram, beli kalung atau gelang, udah beli kalungnya 10 gram. Nanti masih ditambah ongkos buatnya. Jadi ada sendiri. Nilai emasnya sendiri, nilai ongkos buatnya sendiri, kan gitu kan. Kemudian kalau jual, ini mohon maaf, mau ke toko yang sama atau ke toko yang tidak sama, cek lagi, waduh ibu, bapak, ini emasnya sudah susut sekian miligram. Gitu kan. Perhatikan, ada susutnya. Oh ini susut, apa ini baru beli 3 hari yang lalu, mungkin kegesek atau apa, pinter alasannya, susut, kurang lagi. Ada yang nakal seperti itu. Mohon maaf, kalau yang baik-baik, wah diteruskan. Tapi kalau yang nakal-nakal, ini sebagai edukasi terhadap masyarakat. Cuman pertanyaan saya itu, kenapa kok jualnya itu 2 itu loh. 1 harga emasnya, masih ada tambah ongkosnya itu kan. Ada itu, dicek aja kalau beli-beli itu. Saya memperhatikan, bukan sering, saya pernah ngantar istri itu ya, merengek-rengek minta beli cincin gitu kan. Oh ternyata saya memperhatikan, oh ada ongkosnya juga ini, ongkos buat cincin gitu. Jadi emasnya cincin beda,
ada tambah ongkosnya, itu ngitungnya kayak gitu ternyata. Ya baru tahu itu kan, baru sekali saya itu nganter itu. Tapi karena jeli, nah saya jadi paham gitu. Oh begini. Dan itu harus ditera timbangan itu supaya sama, supaya tidak rugi. SPBU juga harus ditera, apalagi SPBU itu tiap orang ganti itu harus sering ditera. Harus ada jadwalnya, kalau tidak ada ditera bisa rugi itu. Nah, untuk pasal 385 KUHP baru itu kita akan membahas terkait tera ukuran, bukan tera jana itu. Kalau tera jana itu lagu gitu, tapi tera ukuran untuk mempermudahkan itu bahasa saya. Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang (2) huruf A membubui barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu. Wah, biar seolah-olah sudah ditera padahal ini tuh bohong. Biar konsumen itu tidak curiga, maka tempelin sendiri tanda tera palsu, plek di timbangan, di SPBU, plek, tapi palsu. Nah, ini dihukum 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 berarti 200 juta rupiah maksimal. Huruf B, memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai barang tersebut seolah-olah tanda tera asli atau tidak dipalsu. Jadi tanda teranya kan khusus itu ya, bahasanya kayak stiker gitu kan, bahasa saya ini loh ya. Tempelin stiker, ada plat, kayak platnya itu dari aluminium, ada tulisannya itu kan, nanti disegel klik ya, bahwa ini telah dilakukan tera kan ada. Nah ini daripada repot-repot dia mungkin untuk nyari untung, udah buat itu saja kemudian biar ditempelin kan gitu kan. Membuat tanda tera palsu, diedarkanlah pasal 385 huruf B ini, maksudnya adalah seperti itu, agar orang lain mereka ini saya buatkan tanda tera, yuk pakai padahal tanda teranya palsu. Huruf C, secara melawan hukum membubui tanda tera pada barang sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan cap yang asli dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada dalam huruf B. Nah ini karyawan teranya nakal ini kan. Nakal ini, kan ada segel-segelnya, ada tanda-tandanya itu. Udahlah nggak usah ditera, padahal dia ngurangin misalnya SPBU nih, misalnya kan. Harusnya jualnya 1 liter, kurangi kan, nah kurangi ya 100 mili gitu kan, atau 200 mili kan, seperti itu. Timbangan gas melon, nah kurangi 2,5 on itu kan. Nah, tapi biar diketahui konsumen asli, ini antu gedek dengan petugas tera yang nakal. Mohon maaf Bapak petugas, bukan menyinggung, di mana-mana itu petugas itu banyak yang nakal juga, walaupun lebih banyak yang bagus, jangan tersinggung. Nah, pasti ada, karena faktanya juga banyak yang korupsi itu kan, fakta banyak yang korupsi, sehingga jangan tersinggung bapak-bapak tera pada SHMH ini untuk mengedukasi. Ada petugas yang nakal, kalau bapak-bapak yang tidak nakal alhamdulillah mantap. Nah yang nakal ini jual SPBU, SPBE, pedagang timbangan ya kan, pedagang emas ini tak kasih tera nih, nggak usah ditera, yuk ngurangi nggak apa-apa, yang penting udah ada teranya kan, kalau dicek kan asli. Antuk gedek polusi ya kan. Ini yang dimaksud di huruf C. D, memberi atau menambah atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain yang semula dibubui tanda tera tersebut dengan maksud memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut. Nah, maksudnya huruf D itu begini. Ini ada timbangan sebagai contoh, timbangan 1 sudah ditera bener ini, komplit. Udah betul kan? Tapi lepas teranya, tandanya tempelkan di timbangan B yang tidak ditera. Itu tadi yang saya contohkan, belinya ditimbang pakai timbangan mana, begitu jual ditimbang pakai timbangan mana. Ini kita perlu cerdas, hati-hati itu. Hati-hati, sehingga kita tidak rugi. Pokoknya jual dan beli harus pakai timbangan yang sama. Nah ini katakanlah SPBU, ya kan? SPBU atau SPBE yang ditera pompa yang 1,
lepaslah, tempel di tera yang di pompa yang ketiga. Teranya asli, tempatnya, barangnya yang tadinya di tera di pompa 1 dilepas, ditempel di pompa nomor 3, padahal pompa nomor 3 tidak di tera yang dikurangi itu. Kalau dicek, wah ini asli, ya asli betul, memang asli. Hanya tempatnya barangnya yang berbeda. Ayat 2, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat 1 huruf C. Intinya Bapak, kita selaku konsumen membaca pasal ini harus teliti. Kita juga harus paham apa tuh tera itu. Tera itu adalah pengujian ukur agar kalau memang keluar 1 liter ya 1 liter. Kalau ditimbang 1 kilo ya memang barangnya 1 kilo. Kalau berbicara berat ya itu tadi berat atau ukur. Kalau panjang meteran itu ada teranya enggak ya. Tapi kadang diabaikan itu. Contoh rekan-rekan tuh kalau beli kabel di toko listrik itu juga enggak pakai tera, itu enggak pakai meteran. Ada satu ujung meja kasih isolasi. Pak beli 10 meter, red, nggak pakai meteran. Ya ini nggak tahu ini apa betul 100 cm betul atau tidak, ini kan kita nggak pernah tanya. Tapi sering saya juga kalau beli nggak ngurusin gitu. Udahlah cuma kabel itu kan red itu kayak gini aja sambil jalan dibeli kabel 10 meter, nggak pakai meteran itu, ukurannya pakai mejanya itu, tapi ada tandanya ini. Ya mudah-mudahan sih bapak-bapak penjual kabel itu nggak bohong yang di toko-toko itu, karena kan kayaknya panjang itu tidak termasuk di tera. Tapi kalau isi dan berat untuk timbangan itu di tera, supaya konsumen tidak rugi. Pasal ini bagus karena untuk melindungi kita semua, baik konsumen maupun pihak-pihak pelaku usaha, supaya paham sehingga tidak bingung. Oh, kalau harus tera atau tidak tera. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-189 membahas tentang pasal 385 KUHP baru. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik yang membangun channel SHMH melalui kolom komentar. Tonton semua video SHMH dari awal sampai akhir, jangan skip agar tidak gagal paham dan bisa memahami KUHP baru. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.